pastikan pembohong Indonesia adalah Jokowi. Jangan pernah ada lagi lahir presiden Indonesia yang mulai dari kebohongan. Susah membenahi kehancuran itu. Orang Apalagi yang masih kurang? Apa? Mana ijazahmu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ngaku aja kalau emang cuman punya ijazah SMA, nggak masalah. Karena kan syaratnya cuma lulusan ijazah SMA. Untuk mendaftar itu syaratnya cuma ijazah SMA udah cukup, nggak perlu malu lah. Pak Jokowi dan kawan-kawan yang kami sampaikan adalah agar kembali kepada jalan yang lurus, Pak. Jangan banyak berbohong. Ada video lawas dari Pak Jokowi yang memamerkan SIM, STNK, BPKB ketika beliau hendak touring. Nah, ini viral lagi karena netizen menanyakan, lah ijazahnya mana Pak? Sedangkan Pak Jokowi dengan PD-nya ya mengeluarkan STNK, SIM, BPKB, sertifikat ujinya dan lain sebagainya itu, sehingga rakyat bertanya nih sekarang yang lagi rame, lalu ijazahnya kemana Pak? Ya enggak tahu ya kok tanya saya. Bahkan di akun X Dr. Tiva juga ikut berkomentar guys. Kalau STNK motor asli Jokowi bangga tunjukkan di media, katanya waktu itu untuk membalas pertanyaan warga atas legalitas motornya. Kalau punya STNK saja bangga, kenapa Jokowi malah menyembunyikan ijazah UGM selama 10 tahun? Kenapa menunjukkan STNK bangga tapi menunjukkan ijazah malu katanya. Nah makanya ya gimana ya, rakyat jadi makin aneh aja gitu loh. Harusnya mah bangga kok malah nggak ditunjukin sampai ribut di bawah kan. Surat-surat motor dipamerkan di depan wartawan semudah itu. Kenapa sampean katanya yang lulusan UGM Yogyakarta tidak mau lihatkan katanya. Negeri ini dibodohi satu orang. Oke teman-teman semua, tanpa banyak cakap langsung saja kita lihat dan bagaimana komentar netizen. Ini ya. Ratingnya ada, lampunya ada, nomornya ada, semuanya ada. Yang harus komplit kalau ini naik. SIM-nya juga ada sini, ya, supaya komplit semua, supaya tahu. SIM-nya ada, ini SIM ada. Kemudian BPKB ada, ya kan? Lengkap. STNK ada. Helm Pak, helm sebentar lagi dipakai. Sertifikat uji juga ada semua. Apalagi yang masih kurang? Mana ijazahmu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya nggak usah malu kalau emang nggak lulus sarjana, nggak usah malu kalau emang nggak punya ijazah S1. Ngaku aja kalau emang cuman punya ijazah SMA, nggak masalah. Karena kan syaratnya cuma lulusan ijazah SMA. Untuk mendaftar itu syaratnya cuma ijazah SMA udah cukup, nggak perlu malu lah. Apaan sih kita harus menipu, kita harus bikin ijazah palsu? Nggak usah. Kalau emang kita cukup kemampuan akademinya itu cuma ijazah SMA, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan skillnya, attitude-nya itu seperti apa? Itu yang dinilai orang, bukan seberapa tinggi gelarnya, seberapa banyak gelar ijazahnya. Itu nggak terlalu penting menurut saya itu. Karena yang penting itu attitude itu penting. Terus karakter itu penting, kelakuan itu penting. Kalau ijazah itu, ya ijazah SMA juga nggak masalah sih. Jadi nggak usah lah niru-niru yang bikin ijazah palsu, bikin S2 palsu, S1 palsu, S3 palsu. Ya, bukan zamannya lagi sekarang. Kalau saya tunjukkan dalam kesempatan ini, apa ada yang memastikan perkara ini berhenti? 2 kali lagi saya tanya, ada yang berani menyatakan berhenti? Saya tunjukkan sekarang. Anda tadi kan mengatakan bahwa kalau sekiranya ijazah asli ini saya tunjukkan, apakah kalian akan berhenti kan? Ya tentu nggak akan ada orang berhenti. Sebab orang harus uji dulu. Benar nggak yang ditunjukkan saudara Rifai ini adalah ijazah yang sesungguhnya asli? Oke. Nggak, itu jelas nggak ada orang yang bisa mengatakan, oh saya. Iya, dan yang menguji makanya, sebab kalau sekedar itu saja yang ditunjukkan oleh kepolisian, baris krim yang dalam bentuk, ya kalau itu sudah cukup ya cukup kan. Tapi kan orang lihat itu fisiknya, orang harus pelajari juga. Harus kita ingat, kasus ijazah ini dahulu hanya berputar soal isu yang sangat, katakanlah ya, sekarang isunya berkembang terus-menerus. Dari soal fonnya berapa, gambarnya berapa, ininya berapa. Orang kaji terus-menerus itu, dan itulah yang memberi tingkat kepercayaan kepada publik bahwa ada persoalan pada ijazah Pak Jokowi yang meningkatkan perhatian publik juga terhadap isu ini. Terakhir adalah soal pasar pramuka kan?
Itu maksud saya. Jadi kalau Anda meminta Itu supaya yang lain layut belum berkembang. Nah, itu makanya. Kami tunggu isu tumbuh besar. Itu Kami hantar maksud nanti. saya kalau Anda mengatakan bahwa dibesarkan. ini loh ijazah asli saya. Itu kan bukan dari kami. Pak Jokowi kemudian bermain sandiwara di sini, hanya tidak menunjukkan ijazahnya, orang sudah ngecap palsu. Pak Jokowi di sini dia bermain, dia punya kepentingan yang lain di sini. Justru menguntungkan pihak Joko Widodo, misalnya begitu Pak Kun. Iya, ini kan Jokowi Widodo jadi punya panggung, semakin punya panggung. Kalau dia tidak ada pertanyaan ini, barangkali dia tidak sudah tenggelam dia. Image Gajah Mada sudah dirusak. Ketika saya membaca petisi UGM dulu, saya justru malah bertentangan dengan Jokowi. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan. Meskipun sekarang dalam banyak hal saya masih tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Kalau sekarang persoalannya hanya asli kertas dan sebagainya, saya juga tidak tahu. Bisa jadi tadi tuduhan Beator tentang pramuka itu benar. Bisa jadi hilang, kemudian didandake, dibikin di pramuka. Teringat oleh saya bagaimana di salah satu tayangan media Pak Kun berbicara hingga berderai air mata. Apakah Jokowi mengindahkan atau tetap mengabaikan petuah yang disampaikan oleh sekian banyak begawan di UGM sana? Saya benci dengan Pak Jokowi, saya tidak suka dengan Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi itu tidak menghiraukan, tidak memperhatikan sama sekali. Dan bagi saya itu adalah membunuh kepakaran. Dan mulai saat itulah kemudian buzzer dimunculkan, akhirnya tidak pernah didengar suara-suara guru besar itu. Kepada Pak Jokowi dan kawan-kawan yang kami sampaikan adalah agar kembali kepada jalan yang lurus, Pak. Jangan banyak berbohong. Jadi kami dulu memprotes Bapak karena Bapak sebagai presiden. Presiden itu salah satu tugasnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi Bapak banyak berbohong di sana, karena itulah maka saya berkeinginan agar jangan berbohong, jangan membohongi rakyat. Dibilang Pak Prabowo, presiden, untuk diubah. Betul, itu dia tidak punya ijazah. Oh, jadi Diubah, statementnya bukan Pak keaslian itu. Bu Opa itu artinya konvers lagi untuk mengubah statement Iya, itu. dia ya, Prof? harus dijadikan jujur. Masa dia nggak mau jujur? Dalam hal ini Pak Prabowo benar berarti. Berarti Ya. itulah nasihatnya Pak Prabowo sama Bu Iya. Opa. Nah, Nama Pak Prabowo sudah disebut-sebut kemarin dalam kasus ijazah palsunya Pak Jokowi. Dia bilang Ibu Rektor dipanggil ke istana, buat ditanyain yang benar kayak apa sih sebetulnya tentang ijazah Jokowi ini. Pak Prabowo kelihatannya tidak akan masuk dalam kemelut ijazah Pak Jokowi ini. Ya terbukti kan, tidak ada satupun anggota kabinet Pak Prabowo ini yang bersuara. Nggak ada. Baik mengiyakan maupun melarang gitu. Baik yang pro maupun yang kontra. Tidak ada. Demikian juga untuk Aleknya. Anggota legislatif di Senayan juga nggak ada tuh yang komentar. Ya nampak sekali kan beliau. Ya seolah biarkanlah kebenaran mencari jalannya sendiri. Ya. Tidak mendorong, juga tidak menyetop. Baguslah. Sehingga pada saatnya nanti Pak Jokowi akan berteman dengan dirinya sendiri. Kasus ijazah Pak Jokowi itu tidak termasuk di dalam top urgent obsesinya Pak Prabowo. Juga pemaksudan Gibran tuh nggak masuk. Jadi kalian jangan terlalu obsesi, jangan terlalu halu gitu loh.
Jadi kalau nanti Bapak udah kepilih jadi pemimpin negeri Kotok, penting banget buat Bapak ngerti caranya pura-pura bego, Pak. Itu kepake banget sampai habis masa jabatan Bapak. Misal Bapak bikin janji bakal ada 19 juta tempat kerja. Nah, itu gak masuk di akal gitu, Pak ya. Buat jadi sebuah janji itu kan cuma orang gak berotak doang yang percaya gitu ya. Orang gila itu, orang gila. Nah, tapi karena negeri Kotok orang tololnya di atas 80%, Pak. Janji kayak begitu perlu Bapak ucapin supaya kepilih, Pak. Lah, tapi ntar nepatin janjinya gimana? Kan itu ke akal sehat aja gak masuk. Nah, gampang, Pak. Kayak saya bilang, kita pakai ilmu pura-pura bego. Bapak bisa suruh anak buah Bapak nih ngomong gini. Tempat kerjanya ada kok, tapi di luar negeri. Hus. Bego banget anjir. Lah, itu emang poinnya, Pak. Tapi itu artinya saya bakal jadi pemimpin yang gak amanah dong. Kita nggak lagi bicara apa yang benar, Pak. Kita lagi bicara apa yang bego. Bapak mau dapat jabatan nggak? Mau. Aku mau. Enak loh kalau udah naik. Ntar bisa gratifikasi, bisa dinasti, bisa korupsi. Pokoknya enak deh. Mau nanya dong. Ya apa? Silakan. Misal nanti saya udah kelewatan nih, terus banyak yang nyumpain saya mati. Itu kan gak enak banget ya. Hidup tapi 200 juta orang benci sama kita gitu. Ya itu, balik lagi. Makanya saya bilang Bapak perlu pura-pura bego. Oh iya juga ya, selesai dong. Iya emang, makanya enak kan jadi pemimpin negeri Kotok. Kalau gitu kita sekarang langsung masuk ke pelajaran pura-pura bego ya, Pak. Jika harga cabai mahal, apa yang seharusnya pemimpin negeri Kotok katakan? Maaf ya, kami akan usahakan supaya perekonomian makin stabil. Salah itu, salah. Yang benar tuh gini, tanam cabai sendiri. Oh iya, paham. Nah, oke, lanjut. Kalau joper yang datang membludak, apa yang harus dikatakan? Maaf ya, kami akan segera. Coba, Bapak tuh jangan kebiasaan pakai kata maaf, Pak. Pemimpin negeri Kotok tuh nggak pernah minta maaf, nggak boleh minta maaf karena itu cerdas, Pak. Kalau gitu, kami akan tepatin janji kami 19 juta tempat kerja. Salah, Bapak, salah. Itu nggak bego. Bapak mau dapat jabatan nggak sih? Aduh, Mas, jangan marah-marah, Mas. Saya kan jadi sedih. Ayo. Pokoknya yang bego banget dah. Kalau joper membludak, Bapak ngomong. Oh, itu mah mereka antusias. Nah, cakep. Kalau sepi ya berarti nggak tepat sasaran. Nah, udah mulai pinter nih. Kalau ada wartawan dikirimin kepala babi, babinya masak aja. Kalau ada teman Bapak korupsi ketangkep, aduh, kita harus adil juga sama anak istrinya. Kerugian negaranya jangan dibesar-besarkan. Jangan menzolimi orang. Jangan menyebar aib. Nah, udah siap, Pak. Ciri-ciri Bapak udah mulai menggambarkan sifat asli pemimpin negeri Kotok. Pada akhirnya negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang tol. Aduh, Teh Kotok sudah mulai berani ya guys. Coba bayangin, sayangnya negeri Kodok dihuni oleh 80% orang yang tol. Sekian dari gua, Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.